Kami dari ALMI, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, itu mendukung ya dan mensupport terkait dengan upaya hukum Gus Miftah untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan cara melakukan upaya pelaporan ke pihak instansi kepolisian. Baru melihat kemudian terkait dengan video viral di media sosial, itu kalau tidak salah kurang lebih durasinya 1 menit 13 detik ya, yang mana video tersebut tersebar melalui media elektronik yang diduga ditransmisikan atau distribusikan merupakan dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan video kebenaran. Namun setelah saya melihat terkait dengan video tersebut, memang ada beberapa konten yang menurut seseorang yang sengaja menyebarluaskan video tersebut bermuatan dugaan melanggar tindak pidana pemilu. Memang di dalam Undang-Undang Pemilu itu pasal 523 terkait dengan perbuatan sesuatu yang dilarang dalam hal pelanggaran pemilu itu diatur terkait dengan larangan pemilu. Maka dari itu memang perbuatan-perbuatan yang diduga terkait dengan money politik atau politik uang memang dilarang di dalam proses demokrasi, dalam hal ini pemilihan umum. Namun terkait dengan berita yang beredar tersebut, saya meyakini bahwa itu merupakan sebagian dari potongan video yang barang tentu bukan video full yang disampaikan tersebar di ruangan publik tersebut. Dalam hal-hal terkait dengan tersebaran video tersebut, di beberapa media mainstream saya melihat membaca sudah ada klarifikasi dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa video tersebut merupakan video kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang mana dilakukan secara rutinitas oleh seseorang yang memiliki jiwa sosial untuk membagikan sebuah uang kepada masyarakat yang memerlukan. Nah, dalam konteks pelanggaran pemilu pidana, pemilu yang terkait dengan dugaan tidak pidana itu harus dilihat terkait dengan unsur-unsurnya. Pertama, apakah perbuatan itu merupakan kegiatan rangkaian sebuah kegiatan kampanye paslon tertentu. Kemudian kedua, apakah kegiatan itu merupakan kegiatan yang diperencanakan. Kemudian ketiga, apakah kegiatan itu di tempat ruang publik yang dilarang. Keempat, apakah kegiatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan paslon tertentu. Nah, kalau keempat itu saya melihat dari kacamata hukum pidana, unsur-unsur itu tidak terpenuhi dan bahkan sudah ada klarifikasi dari pihak yang bersangkutan di dalam kegiatan tersebut. Namun yang menjadi sorotan saya adalah karena video itu sudah tersebar di ruang publik, maka orang yang merasa dirugikan barang tentu dalam hal ini adalah ulama ataupun Ustadz Gus Miftah yang merasa dirinya dipojokkan, yang merasa dirinya dirugikan, yang merasa dirinya difitnah akibat dari tersebarnya konten yang berdurasi 1 menit 13 detik tersebut. Maka dari itu menurut hemat saya, Gus Miftah harus melakukan upaya hukum untuk menyampaikan ke publik bahwa narasi-narasi yang sengaja menyerang dirinya dan merugikan paslon tertentu harus dilakukan penegakan hukum supaya narasi fitnah tidak terulang kembali. Nah, perbuatan upaya hukum yang bisa dilakukan adalah berkenaan dengan pasal ITE, Undang-Undang ITE pasal 28, dan juga bisa dijuntuh dengan peraturan hukum pidana pasal 15 dan pasal 14 yang mana menyatakan terkait dengan tersebarnya berita elektronik, dokumen elektronik atau informasi elektronik yang mengandung unsur fitnah, yang menyebar kebencian atau seolah-olah itu menyatakan benar padahal itu tidak, maka bisa dikenakan pasal pidana dengan ancaman 6 tahun penjara. Maka kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mendorong Gus Miftah untuk melakukan upaya hukum pelaporan ke pihak kepolisian. Karena bagaimanapun juga kita berharap narasi politik 2024 ini dapat mencerminkan rasa kepastian, rasa keamanan bagi masyarakat sehingga tidak terpecah belah lagi dengan unsur-unsur berbau sara. Maka dari itu kami ALMI sangat mendorong itu, dan kami juga mendukung upaya-upaya penegakan hukum itu supaya pihak kepolisian untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan bisa menciptakan rasa aman bagi masyarakat gitu ya. Kita mendukung ya, maka kita mendukung dan mendorong Ustadz kita Gus Miftah
untuk melakukan langkah hukum secara tegas dengan cara melakukan pelaporan ke pihak kepolisian terkait dengan tersebarnya berita, konten video atau dokumen elektronik yang seolah-olah menuduh kepada dia melakukan money politik terhadap dan menguntungkan terhadap paslon tertentu. Maka upaya itu dilakukan oleh Gus Miftah agar masyarakat dan publik menilai apa yang dituduhkan fitnah itu tidak benar. Maka penegakan hukumlah yang harus dilakukan supaya narasi yang menciptakan rasa kebencian, rasa permusuhan tidak tercipta di ruang publik, apalagi dalam hal menuju proses pemilu 2024. Dan kami dari ALMI, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, itu mendukung ya dan mensupport terkait dengan upaya hukum Gus Miftah untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan cara melakukan upaya pelaporan ke pihak instansi kepolisian. Biar nanti kita kasih kepercayaan teman-teman penyidik dalam hal ini Polri untuk mengusut perkara ini dengan tuntas dan adil sehingga betul-betul bisa menciptakan rasa adil dan rasa kenyamanan bagi masyarakat dalam hal menyongsong pemilu 2024 sehingga tidak terjadi pemecahan belah terkait dengan isu SARA dan sebagainya macam gitu ya.